Sahabat muslim, sholat jenazah merupakan sholat yang wajib dikerjakan setiap umat Islam apabila ada yang meninggal dunia di tempatnya tinggal. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yakni kewajibannya akan hilang apabila sudah ada yang mewakili sholat tersebut. Namun kendati demikian, kita dianjurkan untuk mengikuti sholat jenazah, mengingat pahala dan keutamaan mengurus jenazah diganjar kebaikan setara 2 buah gunung besar. Sebagaimana sabda Nabi berikut, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirot? Rasulullah SAW lantas menjawab, 2 qirot itu semisal 2 buah gunung besar. Adapun dalam pelaksanaannya, sholat jenazah dilakukan tanpa adanya ruku dan sujud, karena sujud dan ruku hanya boleh dilakukan ketika menyembah Allah. Selain itu, jenazah harus dimandikan dan dikafani terlebih dahulu, baru disolatkan, kecuali meninggal karena mati syahid di medan perang. Adapun dalilnya sebagai berikut, jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan bau harum minyak mis pada hari kiamat. Adapun mati syahid terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat, yaitu kaum muslimin yang wafat di medan perang dalam membela agama Allah. Dan syahid yang kedua adalah syahid akhirat saja, yakni kaum muslimin yang wafat di luar medan perang. Di antara sebabnya ialah yang pertama keadaan tenggelam, yang kedua terbakar, yang ketiga tertimpa reruntuhan bangunan, yang keempat wafat karena melahirkan, yang kelima karena penyakit perut, yang keenam wafat karena wabah atau pandemi, yang ketujuh wafat karena membela harta dari begal, yang kedelapan penyakit selaput dada. Akan tetapi, bagi para syuhada yang wafat di luar peperangan atau syahid akhirat, mereka tetap diperlakukan sebagai jenazah kaum muslimin, yakni tetap dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Menurut Imam Al-Hafiz Al-Aini, para syahid akhirat ini memang mendapatkan gelar syahid, namun bukan hakiki, melainkan diberikan karena mereka wafat dalam keadaan dan penderitaan yang hebat, sehingga digelari sebagai syuhada. Lalu bagaimana dengan jenazah yang meninggal di hutan dan tidak ditemukan jasadnya? Apakah sholat jenazah tetap berlaku bagi mereka? Berikut penjelasan lengkapnya. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan menarik sekali. Ustaz, bagaimana kalau misalnya ada jenazah yang kemudian tidak disolatkan karena apa? Karena misalnya tenggelam, tidak ketemu jenazahnya gitu ya. Kemudian ada misalnya hilang di hutan atau misalnya terbakar dan lain-lain ya. Nah, kita lihat bagaimana sih tuntunan agama terhadap ini. Nah, dari dalam fikih dijelaskan bahwa ini sebetulnya bukan tidak disolatkan ya. Tentu tetap disolatkan. Orang-orang muslim itu wajib untuk disolatkan. Ketika meninggal itu wajib disolatkan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ada beberapa yang kemudian tidak dengan adanya jenazah atau tubuhnya atau mayatnya di depan kita gitu loh. Jadi itulah yang disebut dengan sholat gaib ya. Misalnya gini, ada orang misalnya tadi hanyut gitu ya, tidak ketemu jenazahnya. Nah, kemudian disolatkan dengan cara sholat gaib ya. Ada juga yang kemudian terbakar, itu juga sama. Ada yang kemudian kena musibah gempa bumi misalnya ya, atau kena bom dan lain-lain yang kemudian jenazahnya tidak ketemu atau misalnya hilang misalnya gitu. Nah, ini juga kemudian dilakukan sholat-sholat yang disebut dengan sholat gaib ya. Berbeda lagi dengan para syuhada ya, yang mati syahid karena apa? Karena berperang gitu ya. Itu lain lagi gitu ya. Mereka tidak dimandikan misalnya ya gitu ya. Kemudian juga ada yang tidak disolatkan. Nah, ini pemahamannya. Jadi kalau kita lihat artinya kalau ada jenazah yang meninggal orang mukmin itu ya, itu wajib fardu kifayah kita itu untuk menyolatkannya. Karenanya kan jelas sekali yang namanya amalan fardu kifayah itu amalan yang kalau kita kemudian nggak kerjain semua dapat dosa. Tetapi kalau ada orang yang mengerjakan ya, misalnya sebagian orang, sekelompok orang mengerjakan, insya Allah
akan gugurlah kemudian dosa-dosa orang-orang yang lainnya. Nah, karenanya pentinglah kita ya untuk saling bersama-sama jika ada musibah atau ada orang yang meninggal ya, kemudian kita lakukan pengurusan jenazah sebagaimana tuntunan dari agama ya. Ini penting sekali, dan jangan malas-malas kalau misalnya sholat jenazah ya, sholat gaib. Kenapa? Amalan fardu kifayah itu gini ya, saya jelaskan lagi. Kalau di antara di lingkungan itu ada yang meninggal, yang seharusnya kuota orang yang ada di sananya 100 orang gitu. Jadi Allah itu menyiapkan kuota pahala untuk 100 orang ya, untuk mensolati ini, untuk pengurusan jenazahnya. Tiba-tiba nggak 100 orang ini, cuma 40 orang nih. Nah, 40 orang ini ya yang mensolatkannya itu, dia mendapatkan pahala dari kuota yang 100 gitu. Jadi amalan fardu kifayah itu semestinya fastabiqul khairat, kita berlomba untuk kemudian ikut. Karena apa? Karena insya Allah pahalanya juga berlipat-lipat karena disediakan dari kuota yang sangat banyak, kemudian yang diberikan kuotanya kepada orang-orang yang mewakili itu semuanya. Nah, itulah amalan fardu kifayah. Sahabat muslim, saatnya trivia kuis seputar Islam. Siapa nama jin yang Allah ciptakan pertama kali? Tunggu jawabannya sesaat lagi.